Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat Al-Asran, saudara-saudaraku semuanya rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya sedang diberikan kesehatan oleh Allah, baik sehat secara lahirnya dan juga sehat secara batiniah kita. Itu yang paling utama ya. Mudah-mudahan di dalam segala situasi kondisi apapun saat ini kita selalu penuh dengan rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah dan juga inayahnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik para jamaah Al-Asran rahimakumullah, mungkin Teteh akan kembali pada VT ini pada season tanya jawab ya. Beberapa komen yang sempat bertanya sama Teteh mau melewati YouTube ataupun dari komen dari TikTok. Maka insya Allah ya, mari kita bahas nih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Oke, ini untuk pertanyaan yang pertama. Nggak tahu ini admin Teteh nggak menyebutkan siapa yang bertanyanya. Katanya Teteh, aku lupa jumlah kodok puasa karena dulu jarang puasa. Iya. Lalu bagaimana ya cara mengkodoknya? Cara mengkodoknya ya bayar. Oke, kakak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lupa nih Teh, berapa ya yang pasti gitu ya? Berapa hari gitu ya? Atau misalkan itu kan kita ketemu pada bulan Ramadan itu kan 1 tahun sekali nih. Ya nanti sama kita bisa dikira-kirakan saja. Kalau kita pengen lebih berikhtiar, lebih berhati-hati, lebih berwaspada, bisa dikira-kirakan aja, diaglabiahkan saja. Misalkan aku tuh balik tuh usia 15 tahun, misalkan. Nah, berarti aku sudah 10 tahun balik ya Teh. Masya Allah Teteh, itu paling aku puasanya 1 hari 2 hari, kesananya amblas, kesananya amblas misalkan. Ya udah, misalkan kalau kita mau berikhtiar, berhati-hati, kita aglabiahkan saja secara garis besarnya aja. Sekarang aku mendapatkan hidayah taufik selama 10 tahun, berarti aku punya kodok puasa Teteh, tinggal bayar seperti itu. Menyusun nungtut aja, bayarnya nungtut semampu kita. Tetapi kalau misalkan kita punya kekuatan, lebih baik sesegera mungkin. Tetapi untuk ini kakak, ini wajib qadha dan juga wajib fidyah untuk kakak ya. Karena yang Teteh ketahui di dalam kitab Safinah atau misalkan Kasyifatus saja ya, Syekh Salim bin Sumer Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani, di sana ada kewajiban untuk membayar qadha plus untuk membayar fidyah. Bagi siapa? Yaitu bagi 2 orang. Yang pertama itu adalah misalkan kita itu tidak berpuasa karena kita takut akan terjadi sesuatu tetapi bukan pada diri kita, tetapi pada yang lainnya. Oke, maksudnya ini gimana nih Teh? Maksudnya begini, contohnya ini kayak ibu yang lagi mengandung atau ibu yang lagi menyusui, ya kan? Misalkan begini, kita tuh konsul ke dokter atau ke bidan, kata bidan, Ibu sepertinya ibu jangan dulu berpuasa deh. Kalau bisa ibu jangan dulu berpuasa karena ketika diperiksa janin ibu itu lemah banget. Kalau misalkan ibu tidak makan obat, dikhawatirkan nanti janin ibu tuh lemah. Takutnya nanti misalkan keguguran. Berarti ini sang ibu ketika sedang mengandung tidak berpuasanya bukan takut akan fisik dirinya, tetapi takut akan posisi janin yang ada di dalam perutnya, seperti itu ya. Nah berarti kan ini bukan takut untuk dirinya gitu. Nah maka ini nanti tidak apa-apa kita tidak berpuasa si ibu yang mengandung ini, tetapi nanti kalau jika misalkan udah selesai pada bulan Ramadan, bulan-bulan selanjutnya kita kata dokter sekarang ibu udah semakin kuat nih, janinnya udah semakin besar, ibu sekarang udah 7 bulan, 6 bulan, udah semakin kuat. Kalau misalkan ibu mau berpuasa sekarang monggo silahkan. Nah maka ini sang ibu wajib membayar qadha plus membayar fidyah. Nah ini harus diperhatikan. Bukan hanya qadha saja, qadha plus fidyah. Kalau kita 30 hari tidak puasa, bayar qadha dan 30 hari membayar fidyah. Nah, paham di sini ya. Nah, yang kedua, ya ini kalau misalkan kita punya qadha, tetapi kita mengakhirkan qadha kita dikarenakan apa? Ya dikarenakan kita lalai, tidak dikarenakan kita itu madarat. Misalkan
mau misalkan salah satu ini contoh yang ini dipertanyakan misalkan dikarenakan sengaja, aku sengaja nggak puasa. Oke, kalau begitu ya bayarlah qadha, kamu bertobat pada Allah bayarlah qadha. Tetapi kan ini yang bertanya kan sudah bertahun-tahun katanya dia tidak berpuasa. Nah, karena sudah bertahun-tahun berarti harusnya tahun ini kita itu membayar qadha itu kita lalai. Akhirnya terjadi pada tahun depan Ramadan sudah datang lagi, yang tahun kemarin ini yang harusnya 30 hari harus dibayar dia itu enggak bayar qadha. Maka untuk orang ini wajib bayar qadha dan wajib bayar fidyah. Ya, paham di sini Kakak? Kita itu misalkan Teteh selama 5 tahun misalkan gitu tidak puasa sama sekali. Ya kita tinggal kalikan 30 hari dikali 5. 3 kali 5 berapa? 150 ya. Kita melalaikan qadanya. Maka harus bayar fidyah juga. Dan itu membayar fidyahnya harus diakumulasikan. Gitu, tahun ini 30 mood, tahun depannya karena lalai dikali 2. Begitu Kakak. Ini yang agak beratnya, bayar fidyahnya harus kita akumulasikan ya. Kita nuntut saja. Alhamdulillah ini Kakak yang bertanya sudah diberi hidayah taufik oleh Allah. Sambutlah hidayah itu oleh kita. Taufiklah harus kita lakukan ya. Kita udah dapat petunjuk, segera kita lakukan. Ya, bayar qadanya satu-satu nuntut, punya rizki bayar fidyah, punya rizki sedikit bayar fidyah. Kita catat, ditulis, kita punya buku. Seperti itu ya. Mudah-mudahan ini Kakak, alhamdulillah Kakak dapat hidayah taufik. Mudah-mudahan diterima taubatnya oleh Allah dan sekarang Kakak berubah menjadi orang yang lebih beriman lagi ya. Begitu Kakak ya. Oke, baik. Ini untuk pertanyaan yang selanjutnya. Ini sebetulnya sih pertanyaan ini kalau Teteh dilihat di konten TikTok itu aduh Masya Allah banyak banget ini yang bertanya ini. Mungkin kalau dihitung sampai puluh-puluh orang deh gitu ya. Cuma sampai sekarang Teteh tuh belum pernah sempat jawab. Karena udah semakin hari itu semakin banyak yang bertanya ini, ya oke deh sama Teteh dijawab aja. Ini sebetulnya pertanyaan ini juga udah pernah Teteh bahas ya secara lengkap gitu ya di konten YouTube Alasran ketika dulu awal-awal Teteh ngonten YouTube yang sering banget ngebahas tentang bab yang lebih spesifik berhubungan kepada pasangan suami istri. Apa yang ditanyakan? Katanya Teteh, apa hukumnya jika menjilati milik istri? Seperti itu ya pertanyaannya. Sama ya, nanti kalau misalkan ada yang bertanya udah sama Teteh langsung dijawab mau sang suaminya kepada sang istrinya atau sebaliknya mau sang istrinya kepada sang suaminya. Oke ya, kadang Teh kalau misalkan istrinya pada suaminya, nah itu kalau yang enggak kurang jeli gitu ya, sama-sama aja. Oke. Hukumnya boleh lah. Kalau misalkan kakak suka, itu pun kalau misalkan kakak suka, suaminya suka, istrinya suka. Jika dua-duanya sama suka, tidak ada pemaksaan sama sekali di sini. Suaminya ridho suka, istrinya ridho suka. Nah, seperti itu. Tetapi gimana kalau misalkan suka ada ya, ternyata istrinya nggak suka, jijik misalkan, nah atau misalkan suaminya yang nggak suka. Nah, jadi di dalam ketika melakukan ibadah memang itu harus ada saling ridho antara pasangan suami dan istri. Gimana Teteh ini sang suaminya senang, istrinya juga senang. Ya kalau sama-sama senang bolehlah. Apa Teteh yang menjadikan referensi dasar hukumnya diperbolehkan? Ini ada ya di dalam pembahasan kitab-kitab fikih. Salah satu referensinya ada di dalam kitab Fathul Mu'in. Karena di dalam kitab Fathul Mu'in ada referensi yang mengatakan yajuzu lizauji, diperbolehkan bagi seorang suami kullu tamattu'in minha. Misalkan saling menikmati antara pasangan suami dengan istri tentunya atau istri dengan suaminya seperti itu. Siwal halqati, tetapi selain dari area duburnya. Jadi kalau misalkan sang suami mohon maaf banget ini kajian yang khusus untuk yang udah menikah. Siwal halqati itu maaf banget ya, misalkan sang suami itu menciumi atau misalkan sang istrinya menciumi ke area duburnya itu tidak boleh ke area duburnya. Walau bimasyi badrihi. Nah ini kakak penjelasannya di dalam kitab Fathul Mu'in. Ya, jadi kalau misalkan suka kita mencium area bidrun itu boleh.
Apa itu bidrun? Apa ya bahasa sopannya? Apa bahasa sopannya? Itu dah bahasa sopannya apa ya? Mungkin kalau bahasa kedokteran bisa dikatakan dengan klitorisnya lah. Maaf ya dengan pembahasan ini. Habis ini hukum fikih harus jelas. Walau bimasih kalau bahasa fikihnya bidrun lah, itu boleh di dalam kitab Fathul Muin. Jadi begitu kakak ya, mau laki-laki kepada istrinya, mau istrinya kepada sang suaminya, boleh kalau pada suka. Kalau enggak suka enggak perlu dipaksa ya, dirayu saja. Baik begitu kakak ya. Baik kakak, boleh ya teteh sambil memperkenalkan produksi kopi dari Al Asran. Ini produksi teteh sendiri, alhamdulillah. Di sini ada jimat lanang untuk membantu, insya Allah ya, untuk membantu memperbaiki kualitas air, barangkali encer atau ingin ditingkatkan kesuburan. Jadi ini sangat cocok banget, yang sangat mengharapkan ini dapat momongan. Nah kalau ini lanang jagat sama lanang godek yang sangat cocok banget untuk membantu mengatasi permasalahan seperti durasinya pendek, kurang stamina, kurang bergairah, atau kerasnya yang tidak terlalu optimal. Karena memang kedua kopi ini fungsi utamanya untuk membantu memperbaiki sistem saraf dan juga untuk membantu memperlancar pengaliran darah dalam tubuh kita. Tetapi bagi orang yang membutuhkan pemulihan, ini kerjanya tidak bisa instan karena kopinya tanpa bahan kimia obati dan juga tanpa bahan pengawet. Jadi harus sabar ya. Kenapa teteh tidak berani memasukkan? Biar tidak ada resiko efek samping bagi orang yang meminumnya meskipun dengan jangka panjang. Nah kalau misal kakak yang hanya sebatas ingin mempertahankan stamina kita, pengen tubuhnya setiap hari itu selalu fresh, selalu seger kayak teteh, sepeda amat. Nanti kakak bisa membiasakan mengkonsumsi Mangraga ini setiap harinya. Ada 2 varian rasa, ada yang blend dan juga ada yang arabikanya. Bagi yang pengen pemanisnya, jangan lupa pemanis kopi ini harus menggunakan gula aren, karena teteh tidak disarankan banget menggunakan gula pasir. Bisa ditemukan di toko TikTok, Shopee, Lazada, ataupun Tokopedia. Nama toko teteh semuanya Al Asran, atau bisa menghubungi Wawa admin teteh. Oke gitu ya kak ya, insya Allah paham ya. Ini sebetulnya udah sama teteh. Tetapi kalau misalkan kakak itu ingin pembahasan yang lebih jelas, nanti coba ditengok aja deh di konten YouTube Al Asran yang dulu-dulu lah, yang 1 tahun ke belakang lah. Itu teteh menjelaskan itu lebih lengkap dengan referensi-referensinya, mana yang membolehkan dan mana yang tidak membolehkan, seperti itu ya. Nah, ini teteh langsung aja deh secara cepatnya yang membolehkannya saja. Oke, ini ada lagi pertanyaan. Teteh, apakah cairan yang keluar dari kemaluan wanita saat berhubungan itu najis? Apa ini yang keluar kak? Ini harus jelas dulu nih. Tapi ini yang kebayang sama teteh ini kayaknya madhi ya. Kayaknya madhi nih. Begini, ini sama saja hukumnya. Baik bagi laki-laki ataupun baik bagi perempuan. Jadi selain dari air pipis, itu ada yang dikatakan dengan air mani, ada air madhi, dan juga ada air wadi. Kalau di perempuan ada juga dengan air rutobah. Tapi kalau rutobah itu tidak ada di laki-laki ya. Rutobah itu adanya di perempuan. Nah, teteh mau menerangkan mani, madhi, atau wadi. Kayaknya kalau untuk urusan mani, kalau yang sudah berumah tangga kayaknya udah pada tahu ya. Ya, sudah pada tahu dah. Kalau kayaknya bagaimana tanda-tandanya keluar air mani, mungkin kebanyakan orang sudah tahu. Maka teteh tak perlu bahas lah yang ini mani ya. Dan hukumnya air mani itu jelas kalau menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i itu hukumnya adalah suci. Kalau menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, ya karena air mani itu nanti akan menjadi sabab awal mulanya menjadi kita kan, jadi manusia. Maka menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i menghukuminya suci. Tetapi meskipun suci itu mewajibkan di mana itu air mani keluar, mewajibkan kita untuk melakukan mandi besar. Seperti itu. Dan biasanya kalau sudah keluar air mani tersebut, biasanya kita tuh lelesnya lunglei gitu ya, karena udah gol apa yang kita inginkan. Nah, yang kedua itu ada air madhi. Kalau air madhi itu adalah keluar dari area laki-laki ataupun perempuan ketika lagi tinggi-tingginya syahwat. Nah, jadi kalau misalkan biasanya sebelum mengeluarkan air mani biasanya didahului dulu dengan keluarnya air
madhi. Maaf ya, dengan pembahasan ini kita coba lebih berbijaksana dalam pembahasan ini. Yang kita harus difahami itu adalah ilmu fikihnya. Jangan berpikir macam-macam. Nah, sekali lagi, jadi air madhi itu ya ketika lagi tinggi-tingginya syahwat. Dan itu tandanya lebih cenderung ke bening. Tandanya lebih cenderung ke bening dan biasanya mengeluarkan airnya itu sedikit. Tidak sebanyak air mani atau air nutfah. Dan kalau keluar air madhi ini, si tubuh, fisik tubuh kita itu enggak, apa atunya bahasa Indonesia na leuleus teh? Masih naon atuh? Semangat itu? Masih naon atunya teu leuleus teh. Ya pokoknya ya gitu deh kakaknya. Jadi keluar air madhi itu enggak apa ya, ya si kondisi fisiknya itu masih seger lah gitu, enggak seperti kita udah mengeluarkan air nutfah. Ini kalau yang udah berumah tangga mungkin langsung paham dah gitu ya. Kadang teteh suka bingung ini apa bahasa Indonesianya gitu ya. Nah yang ketiga itu ada air wadi. Kalau air wadi itu keluar ketika biasanya kondisi fisik tubuh kita itu lagi cukup capek banget. Karena kita misalkan beban terlalu berat, mau beban fikir, mau beban apa kita udah angkat yang terlalu berat, nah itu biasanya keluar juga air wadi. Nah ini kakak, keluar air madhi dan keluar air wadi menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i itu hukumnya najis. Sekali lagi apa itu hukumnya najis? Ya, tetapi tidak mewajibkan kita melakukan mandi besar, cukup kita berwudu saja. Hanya saja kakak yang harus diperhatikan takutnya terkena ke celana dalamnya kita pakai sholat ya nanti otomatis sholat kita tidak syah. Karena kita sholat membawa najis. Nah itu. Jadi yang ini kakak tanyakan kalau teteh dibayang-bayangkan kayaknya istri kakak itu keluar air madhi deh kayaknya ya. Ya kalau misalkan udah sampai lunglai kemungkinan itu air mani. Tetapi kalau masih istrinya masih beringas, masih semangat itu kemungkinan air madhi. Nah itulah bisa kita membedakan salah satu tanda dari mani dan juga madhi ya kakak ya. Oke ini mungkin untuk pertanyaan yang terakhir ya teteh, untuk Viti ini hanya cukup menjawab 4 pertanyaan saja. Katanya teteh terangkan dong apa hukumnya menggadai sawah atau menggadai ladang katanya. Iya kakak. Ini ya, ini tentang gadai ya, tentang gadai. Boleh gak kita menggadai? Boleh. Tetapi ada gak yang menggadai tidak boleh? Ada. Nah, makanya kita harus tahu fikih. Jangan sampai kita menggadai tetapi di dalamnya terjadi suatu riba. Seperti itu. Jadi kalau menggadai itu apa sih teh? Kalau di dalam fikih, menggadai itu misalkan kita itu apa ya? Misalkan kita itu meminjam pada seseorang sejumlah uang tetapi menggunakan jaminan. Nah itu kalau menggadai. Jadi kita itu meminjam misalkan pada tetangga kita, pada saudara kita misalkan meminjam uang nih. Tetapi menggunakan jaminan. Apa jaminannya? Kebetulan aku punya sawah. Nah, bisa nggak kita menggadaikan sawah tersebut? Bisa. Kenapa bisa? Ya dikarenakan sawah itu termasuk salah satu bentuk yang ada harganya. Ya, itu termasuk salah satu bentuk yang ada harganya. Maka boleh kita menggadaikan sawah atau kita menggadaikan ladang, boleh. Seperti itu, ya. Maka kalau di dalam fikih istilah ini, akad ini yang dikatakan dengan akad rohnu. Ya, dengan akad rohnu kalau dalam fikih. Nah, orang yang menggadaikannya ini disebut dengan rahin. Ya. Dan orang yang menerima gadaian tersebut ini dikatakan dengan murtahin. Dan barang yang digadaikannya ini dikatakan dengan marhun. Seperti itu. Oke, sama teteh dicontohkan ya, biar terbayang gitu ya, biar terbayang. Nah, siapa contohnya? Ya teteh aja deh gitu ya contohnya. Ini teteh misalkan adalah teteh seorang rohin ya, teteh yang punya sawah, teteh yang ada butuhnya gitu. Nah misalkan teteh itu butuh uang, misalkan sekitar berapa ya, berapa aja dah gitu sesuai dengan harga ini ya, misalkan 50 juta misalkan.
Nah, teteh itu misalkan datang nih sama saudara teteh nih, namanya Hindun. Misalkan teteh tuh bilang ke Hindun, Hindun, teteh tuh lagi butuh uang sekitar 50 juta. Insya Allah ya, nanti 6 bulan kemudian sama teteh itu dibayar. Teteh sanggupnya tuh sekitar 6 bulan misalkan. Tetapi eh, ini teteh punya jaminan kok, takutnya kamu gak percaya. Ini teteh punya jaminan. Jaminannya apa? Ini teteh kebetulan punya sawah gitu ya, segitu puluh tumbak misalkan. Nah, nanti kalau misalkan selama 6 bulan teteh nggak bisa bayar, mungkin itu yang menjadikan jaminannya, sawah tersebut gitu. Kata saudara teteh, oke, so kebetulan aku lagi punya uang gitu ya. Dikasihlah teteh pinjaman uang sebanyak 50 juta tersebut seperti itu. Nah, ya udah, nanti kita tinggal tunggu aja. Kalau misalkan selama 6 bulan teteh nggak bisa bayar, ya berarti teteh harus ridho kalau sawah itu misalkan dijual gitu ya, untuk membayar hutang teteh ini kepada saudara teteh, kepada Hindun ya, seperti itu. Nah, yang menjadikan suatu permasalahan itu adalah ketika selama 6 bulan ini gitu ya, bagi seorang marhun, maksudnya ini Hindun itu kan suka ada yang memanfaatkan, suka ada yang tidak memanfaatkan. Ini gimana kalau misalkan memanfaatkan ladang atau sawah tersebut selama 6 bulan? Nah, ini hukumnya ikhtilafiyah, ini perbedaan pendapat ulama. Ada ulama yang mengatakan membolehkannya seperti itu ya, tetapi ada syaratnya. Ada juga bahkan yang mengharamkan seperti itu ya. Nah, cuman di sini teteh mau membahas yang membolehkan ya, tidak membahas yang mengharamkan. Kalau yang mengharamkan ya udah haram gitu. Tetapi ada juga di dalam salah satu referensi kitab itu hukumnya diperbolehkan. Tetapi ingat, diperbolehkan itu ada syaratnya. Nah, yang diperbolehkannya ini nanti bisa ketahui ya di dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzhabul Arba'ah. Nah, di dalam Madzhabul Arba'ah ada yang membahas tentang hukum pergadaian ini. Jadi di dalam kitab itu mengatakan hukumnya diperbolehkan misalkan selama 6 bulan itu dimanfaatkan oleh si marhun atau oleh saudara teteh itu si Hindun. Boleh jika ada izin dari teteh. Kata teteh ya, kalau misalkan mau dimanfaatkan ya silahkan dimanfaatkan saja. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya itu adalah tidak boleh itu ucapan itu ada di dalam akad, ada di dalam ijab qabul. Paham gak sih? Gak boleh ketika ada berada di dalam ijab qabul. Jika ketika berada di dalam ijab qabul ini yang tidak boleh, bahkan ini hukumnya bisa menjadi riba. Ini loh, ini yang kalau kita yang nggak paham ilmu fikih, dan ini bahkan bisa menjadi riba. Ya karena kenapa bisa menjadi riba? Ya karena berarti kita meminjamkan sesuatu itu ya ada tuntutan sesuatu kan. Nah ini yang menjadi ribanya. Misalkan begini, Hindun ini teteh butuh uang ya 50 juta. Teteh itu punya ladang atau punya sawah gitu ya yang bisa digarap gitu. Kata ini Hindun, oke, aku ngasih minjem uang ke teteh 50 juta, tapi ada syaratnya teh. Apa syaratnya Hindun? Syaratnya selama 6 bulan itu seolah-olah sawah aku, karena aku akan menggarapnya. Kan bisa untuk 1 kali panen ya. Maka aku akan menggarap sawah tersebut. Nah, berarti itu ada ucapannya itu adalah ketika akad kan? Ketika akad. Nah, ini yang tidak boleh dan ini yang menjadikan riba. Yang tidak menjadikan riba itu tidak boleh ada unsur ucapan tersebut ketika berada di dalam akad. Gitu. Udah. Sama teteh dicontohkan lagi ya biar paham gitu ya, maaf ya. Nah, Hindun, teteh mau minjem uang ya 50 juta. Itu jaminannya teteh punya sawah loh, beberapa puluh tumbak misalkan. Kata Hindun, siap teh, kebetulan aku punya uangnya. Nanti Hindun insya Allah ya, sama teteh itu nanti dibayarnya kira-kira 6 bulan ya, jatuh temponya ya. Siap teh, misalkan nih kata Hindun di saudara teteh. Ya udah, gitu aja. Jadi nggak boleh ada diembel-embel dengan ucapan-ucapan yang lain. Udah gitu aja di dalam akadnya. Udah selesai ya akadnya kan, itu udah jadi.
Nah, kemudian misalkan beberapa jelang hari kemudian, beberapa minggu kemudian, misalkan Hindun datang nih ke rumah Teteh, gitu ya. Hindun tuh datang ke rumah Teteh. Teh, itu kan sayang banget ya. Itu kan Teteh nanti insya Allah bisa bayarnya kan selama 6 bulan kan. Itu daripada sawahnya enggak digarap, boleh enggak kalau gitu sama aku mau digarap? Nah, kebetulan ada orang yang mau menggarapnya. Kata Teteh bilang sama Hindun, ya silahkan aja deh digarap aja, daripada itu tidak dimanfaatkan kan mubazir juga kalau nggak dimanfaatin. Ya udah itu pakai aja, sawahnya digarap aja. Paham di sini? Nah kalau ini tidak riba, ini boleh karena ucapan itu tidak keluar ketika pada saat sedang terjadi akadnya. Ya, jadi paham kakak ya di sini ya yang bertanya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah begitu, jadi sekali lagi kalau kakak mau mengikuti hukum yang diperbolehkan dengan syaratnya tadi satu, itu dimanfaatkannya itu si barangnya itu tidak boleh ketika berada di dalam satu akad. Nah gitu kakak ya. Mungkin alhamdulillah ya, insya Allah untuk kali ini Teteh hanya membahas 4 video saja biar tidak terlalu panjang. Insya Allah ya, untuk esok hari video-video selanjutnya yang belum kejawab ini insya Allah sedikit-sedikit Teteh jawab. Dan mohon maaf banget ya kalau di video TikTok itu Masya Allah tabarakallah banyak yang bertanya, dan tidak semua yang bertanya ini bisa sama Teteh jawab ya. Ini Teteh juga sebetulnya menjawab apa yang sudah disuduhkan aja oleh admin Teteh ini sebenarnya. Baik, mudah-mudahan segala ilmu yang apa yang kita dengar mudah-mudahan mendatangkan kemanfaatan, semakin kita lebih menambah wawasan kita. Dan ingat, diniatkannya ini adalah untuk ngaji ya, niatnya ngaji biar jadi ladang amal ibadah, karena ngaji ini merupakan salah satu kewajiban yang memang harus kita lakukan menuntut ilmu ini ya. Mudah-mudahan ilmu datangnya dari Allah dan hati kita terbuka sehingga mudah sekali masuk itu ilmu ke dalam hati kita, sehingga kita bisa memanfaatkan ilmu tersebut dan bisa dimanfaatkan lagi kepada orang lain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jika ada salahnya, takutnya ada jalalatul lisan, mohon dibenarkan saja. Apalagi na'udzubillah jika misalkan salah dari penerangan, mohon dibenarkan saja karena ini berkaitan dengan suatu hukum ya. Tetapi Teteh pun selalu berusaha ketika menjawab itu, selalu berusaha ada di dalam referensi kitabnya, karena takutnya itu keluar dari hawa nafsu. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Baik, mungkin kakak hanya segini saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.